Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita di siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita bisa bertemu kembali. Atas rahmat Allah kita diberikan nikmat berupa kesehatan, kita diberikan nikmat berupa waktu luang gitu ya, dan paling penting adalah nikmat diberikan keimanan sehingga kita bisa menyempatkan waktu kita untuk bisa hadir di sini kembali dalam rangka melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban tolabul ilmi ya, tolabul ilmi ala faridotin ala kuli muslimin gitu ya, bahwasannya menuntut ilmu agama itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Maka semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami apa yang akan kita pelajari di siang hari ini, dan kita juga dimudahkan oleh Allah dalam mengamalkan ilmu yang kita pahami gitu ya ibu-ibu. Dan syukur-syukur kita bisa mengajak teman-teman kita yang lain dan menyampaikan sedikit-sedikit tentang materi yang selama ini kita pahami gitu ya. Karena puncak dari setiap amal itu adalah ketika disampaikan kepada orang lain ya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, qudwah kita, di mana setiap perkataan maupun perbuatan beliau yang senantiasa kita ingat-ingat sampai sekarang, dan kita di sini dalam rangka untuk mengingatnya kembali maupun mengamalkannya. Semoga dengan kita bisa hadir di sini menjadi salah satu cara gitu ya, supaya kita nanti di hari kiamat bisa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ya ibu-ibu, kita lanjutkan kembali ya. Materi kita pekan lalu, alhamdulillah kita sudah membahas terkait dengan jenis-jenis hukum syara. Ternyata hukum syara itu mengenai setiap perbuatan manusia dan juga mengenai benda, betul ya. Kalau mengenai perbuatan manusia, maka hukum syara itu harus terikat gitu ya. Kita terikat dengan hukum syara dan dibagi menjadi 5 gitu ya. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ternyata hukum syara itu juga mengenai benda, di mana benda-benda itu yang kemudian digunakan beraktivitas oleh manusia. Maka kita dihisab dalam memanfaatkan benda tersebut gitu ya. Kalau hukum benda lebih simpel ya, karena hukum asalnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kita sudah membahas 2 kaidah usul yang kemarin kita bahas bersama, sudah dicatat semua ya. Dan ternyata salah satu benda yang kita bahas itu adalah berupa makanan ya, terus minuman dan pakaian ya. Mau makan? Nah, cuci tangan dulu di kamar mandi ya. Ini ketinggalan. Apa? Oh, kaos kaki. Iya, berarti hari ini kita akan melanjutkan gitu ya.
terkait dengan hukum syara yang terkait dengan diri kita sendiri. Kalau makanan dan minuman kan juga terkait dengan diri kita sendiri ya. Kita kan memilih ya, mana yang halal dan mana yang haram. Ternyata yang terkait dengan diri kita sendiri selain makanan minuman adalah pakaian. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas bagaimana sih dalam Islam itu mengatur tata cara berpakaian seorang muslimah, seorang perempuan. Tentu kita harus kembalikan dong kepada Allah dan Rasulnya. Oke. Dari sini kita mulai gitu ya. Kenapa sih ibu-ibu kita itu berpakaian? Kenapa? Dalam rangka apa? Kenapa kita itu berpakaian secara umum? Menutup aurat. Betul. Aurat itu apa? Aurat. Ada yang punya spidol lagi? Ada. Kita mulai dari pembahasan ya. Berarti ini tata cara berpakaian muslimah. Pertama, berangkat dari tujuan berpakaian. Tadi dijawab Bu Erni untuk menutup aurat. Nah, pertanyaannya, aurat itu apa sih? Bagian tubuh perempuan atau manusia ya, yang tidak boleh dilihat. Bagian tubuh perempuan yang harus ditutup. Itu adalah definisi aurat. Berarti kita bicara aurat manusia. Manusia ada berapa jenis? Laki-laki dan perempuan. Kalau aurat laki-laki itu dari mana ke mana? Dari pusar sampai ke lutut. Berarti selain itu bukan aurat. Boleh tampak? Boleh. Kalau aurat perempuan? Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti ternyata semuanya adalah aurat. Jempol kaki? Aurat. Gitu kan ya. Rambut? Aurat. Rambut yang mana? Rambut kepala? Aurat. Rambut alis? Kenapa bukan? Bagian dari wajah. Kayak gitu ya. Nah, jadi aurat perempuan itu ternyata lebih banyak ketimbang laki-laki gitu ya. Jadi seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat, tidak boleh nampak bagi orang lain kecuali wajah dan telapak tangan. Begitu ya, kita sepakati seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang perempuan ya. Kalau laki-laki tadi simple gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, berarti kan nggak boleh tampak ya. Nah, tidak boleh tampaknya itu dibagi menjadi dua kondisi, ibu-ibu. Yang pertama, berarti kan aurat tidak boleh tampak. Yang pertama, tidak boleh tampaknya itu di mana? Berarti tempat. Yang kedua, tidak boleh tampak oleh siapa? Berarti ada dua pembahasan. Yang dua-duanya ini harus kita bahas, gitu ya. Kalau bicara tentang aurat perempuan. Yang pertama tadi kita bicara tentang tempat, gitu ya. Tempat itu maksudnya gimana? Tempat yang boleh tampak aurat kita itu di mana? Kan begitu. Tempat yang tidak boleh tampak aurat kita itu di mana? Karena berbeda nanti berdasarkan tempat. Tapi juga tidak hanya berdasarkan tempat, tapi juga berdasarkan siapa. Siapa yang boleh melihat aurat kita, siapa yang tidak boleh melihat aurat kita. Jadi dibedakan berdasarkan tempat dan siapa. Kita bahas yang mana dulu? Tempat ya, nomor 1. Nah, tempat berarti terkait dengan lingkungan hidup perempuan, lingkungan hidup kita sebagai seorang
muslimah. Nah, berarti tempat ini terkait dengan lingkungan hidup. Nah, muslimah gitu ya, atau perempuan, lingkungan hidupnya itu ada dua, ibu-ibu. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama itu adalah lingkungan khusus. Lingkungan khusus. Apa itu lingkungan khusus? Lingkungan yang orang lain itu harus izin dulu ketika dia masuk maupun melihat. Coba kita cerna dulu ya. Lingkungan khusus itu adalah lingkungan atau tempat ya, lingkungan atau tempat di mana orang lain harus izin. Izin sama siapa? Sama kita sebelum masuk. Maupun melihat juga. Harus izin dulu. Kalau masuk kan berarti harus izin. Kalau sudah masuk otomatis melihat. Kayak gitu. Nah, contohnya ini ibu-ibu. Kapan sih ibu-ibu ada di suatu tempat yang itu orang lain harus izin dulu kalau mau masuk? Di mana itu? Di rumah. Orang kan nggak sembarangan keluar masuk. Kayak gitu ya. Terus di mana lagi? Di kamar ya. Orang tidak boleh bebas keluar masuk. Entah itu di kamar tidur atau di kamar mandi. Artinya lingkungan-lingkungan ini adalah khusus. Jadi ada siapapun harus izin terlebih dahulu. Rumahnya ibu-ibu gimana? Kan biasanya deketan nih. Kalau di desa pintunya selalu terbuka atau tertutup? Nah, kalau terbuka berarti orang lain bebas masuk atau harus tetap izin sih? Harus izin, cuma pintunya terbuka. Tetapi nanti ketika ada orang yang udah biasa masuk aja kan ya. Berarti lingkungan khusus itu sebenarnya kriterianya adalah tempatnya harus tertutup. Kalau selalu terbuka, itu bisa memungkinkan orang lain mengakses tanpa izin terlebih dahulu. Gitu. Berarti kalau rumahnya selalu terbuka, bisa jadi di dalam rumah ruang tamu bisa diakses oleh siapa saja. Tidak hanya masuk, melihat bisa nggak? Contoh, tukang paket. Masuk ke rumah Bu Erni, pintunya selalu terbuka. Kira-kira kalau Bu Erni di ruang tamu, lagi nggak pakai kerudung, tanpa izin masuk tukang paket bisa langsung melihat nggak? Bisa. Berarti tanpa izin dulu nggak? Iya, berarti itu kalau nggak ditutup, ruangan tersebut menjadi ruangan yang umum. Makanya supaya menjadi tempat yang khusus, rumah tersebut harus senantiasa tertutup. Supaya orang lain itu ketika mau masuk harus izin terlebih dahulu. Izin masuk maupun izin melihat. Nggak usah izin keluar. Yang nggak boleh masuk ya otomatis nggak boleh keluar dong. Memang sekolah. Contoh nih ya Bu ya, kalau misalkan ada paket, dia kan nggak berani masuk tuh. Misalkan rumahnya terbuka, tapi dia izin dulu nggak kalau mau melihat? Enggak kan, langsung gini. Kemana orangnya? Tapi nggak berani masuk, tapi nggak izin dulu ketika melihat. Makanya pintunya harus senantiasa ditutup. Makanya dalam konsep membangun rumah secara Islami itu ada patokannya, yaitu rumah yang bisa menghalangi orang luar masuk maupun melihat tanpa izin. Makanya perlu pagar. Kalau nggak punya pagar, pintunya yang ditutup. Kan ada ya, rumah zaman sekarang itu sudah tertutup sih, tapi kiri kanannya kaca semua, tembus pandang dari luar. Nah, itu lain cerita. Jadi dalam Islam itu ada konsep dalam membuat bangunan atau rumah. Dalam rangka apa? Nyambung bahwa rumah itu adalah sebuah tempat yang digunakan untuk keseharian kita. Khususnya adalah muslimah. Di mana muslimah itu punya aurat. Maka rumah itu dalam rangka untuk melindungi
aurat para wanita. Sehingga rumah itu harus didesain sedemikian rupa supaya tidak tampak aurat dari luar rumah. Kalau kayak ini kan terbuka tuh, nggak pakai kerudung, pasti dong terlihat dari luar rumah, kayak gitu. Berarti ini termasuk ruang yang umum gitu ya. Nah makanya kita di sini pada menutup aurat. Kecuali kita ngajinya di kamar, ketutup dinding semua, tapi tetap nutup aurat sih ya, dalam rangka tadi menghormati ilmu. Tapi misalkan nggak pakai kerudung ya sah-sah saja sih gitu. Itu kalau terkait dengan rumah. Nah sekarang gimana rumahnya ibu-ibu? Harus selalu disetting tertutup ya, karena tadi terkait dengan lingkungan khusus. Harus izin dulu, orang lain harus izin dulu sebelum masuk maupun melihat kita. Kalau rumah saya di tempat tinggal itu kan biasanya kalau di perumahan sudah ada pagernya ya. Tapi harus lihat, kadang kan ada pagar yang bolong. Jadi teras rumah termasuk lingkungan khusus enggak? Enggak, karena orang lewat pun bisa melihat meskipun nggak bisa masuk karena digembok. Nah, tapi kalau saya mau jemur baju di teras, kalau pagernya bolong-bolong, ya harus menutup aurat. Kecuali pagernya itu tidak tembus pandang dan setinggi di atas kita sedikit. Nah, orang itu tidak bisa mengakses secara bebas. Nah, yang rumahnya selalu terbuka 24 jam, enggak lah ya. Itu harus ada ditutup supaya orang tidak boleh mengakses secara bebas, baik itu masuk maupun melihat. Begitu ya ibu-ibu ya. Itu lingkungan khusus. Nah, kalau di lingkungan khusus gitu ya, kita berpakaiannya itu boleh untuk tidak menutup aurat gitu ya. Jadi pakaiannya bagaimana? Ya pakaian yang biasa dikenakan sehari-hari di dalam rumah. Pakaian sehari-hari. Ya pakaian sehari-hari itu gimana sih kalau sudah aman di rumah gitu ya? Ya pakai daster, boleh nggak? Boleh. Pakai apa lagi? Kaos dan celana kayak gitu. Jadi kalau pakaian di lingkungan khusus itu tidak ada aturan pakemnya. Silahkan disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Pakai baju olahraga silahkan. Mau pakai baju renang silahkan. Tapi ya lihat-lihat ada anaknya enggak kayak gitu. Masa pakai baju renang ada anaknya kan? Gitu. Jadi kurang menjaga tarbiyah jinsiahnya misalkan gitu ya. Barangkali mungkin sudah berdua sama suami bebas ya. Mau pakai baju renang boleh gitu kan ya. Karena itu di lingkungan khusus dan hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk dan orang-orang tertentu saja yang kemudian boleh melihat aurat kita. Gitu ya, bisa dipahami lingkungan khusus? Bisa. Ada lingkungan khusus berarti ada lingkungan umum. Lingkungan umum itu apa berarti? Lingkungan di mana orang lain tidak harus izin. Tidak harus izin sebelum masuk. Contohnya di mana ibu-ibu? Hah? Mana? Di luar rumah. Luar rumahnya di mana? Di teras. Ya kalau di desa di teras sudah masuk lingkungan umum. Kenapa? Orang bisa keluar masuk kapan saja. Paket aja di teras kan tanpa izin. Berarti cirinya gampang. Kalau ada orang bebas akses masuk dan keluar, fix itu adalah lingkungan umum. Contoh di teras rumah yang nggak ada pagarnya tadi, di halaman rumah yang nggak ada pagarnya. Terus di mana lagi? Maksud hidupnya cuma di teras rumah sama di dalam? Di warung, betul. Itu lingkungan umum ya. Iya masa izin dulu sama Bu Erni kan enggak? Orang bebas keluar masuk. Masa hidupnya ke warung terus kemana lagi?
Di jalan, betul. Di jalan itu lingkungan umum. Terus di mana lagi? Di sekolah, di masjid, ya banyak ya. Di pasar, gitu. Di lapangan dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kalau lingkungan umum ini berarti dia wajib menutup aurat semuanya. Yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. Kalau ini kan pakaiannya bebas, suka-suka dia. Kalau panas ya pakai kaos gitu ya, pakai daster yang memudahkan pergerakan di dalam rumah. Tetapi pakaian yang di lingkungan umum ini dia harus pakaian yang menutup aurat secara sempurna. Nah, menutup aurat secara sempurna, model pakaiannya bagaimana? Apakah bebas? Tidak, ternyata ada aturannya di dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau di lingkungan khusus, pakaiannya itu bebas modelnya. Tetapi kalau di lingkungan umum, pakaiannya atau model pakaian tersebut harus berdasarkan nas-nas syariat, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kenapa berdasarkan Al-Quran dan hadis? Karena itu adalah sumber hukum syara. Kita mau tanya, emang kenapa sih kalau berpakaian keluar rumah itu modelnya harus gamis? Sumbernya dari mana emang? Al-Quran dan hadis. Begitu kalau ditanya kenapa. Dulu kan gitu ya, kenapa sih modelnya harus spesifik, gak suka-suka kita aja? Lah, segala sesuatu itu tidak hanya makanan, minuman, pakaian, semuanya itu harus berdasarkan sumber hukum syariat. Jangan dipilah dan dipilih. Kalau makanan dan minuman mau terikat dengan sumber syariat. Pakaian juga dong. Iya, bahkan segala sesuatu. Tidak hanya makanan, minuman, tapi juga pakaian. Inilah jawabannya. Kenapa kok harus spesifik seperti itu? Kembali lagi, seorang muslim itu ketika menjalankan sesuatu, memilih sesuatu, itu harus berdasarkan hukum syara. Nah, terus hukum syaranya bagaimana? Inilah yang akan kita pelajari. Ayat-ayatnya seperti apa, hadis-hadisnya seperti apa. Sampai sini bisa dipahami? Bayangkan ya, lingkungan khusus aku tuh di mana? Dapur. Lain cerita kalau dapur saya di kampung. Dapurnya itu kan kalau pakai kompor kayu tungku ya, biar asapnya keluar kan pintu selalu terbuka. Gitu ya, sepupu boleh masuk. Oh, nggak usah izin, minta garam juga langsung masuk. Nah, kalau saya masak di dapur macam begitu, harus menutup aurat nggak? Iya, meskipun di dalam rumah. Makanya lingkungan khusus ini rumahnya harus didetaili lagi. Rumah yang di kampung model saya itu, atau rumah yang bagaimana? Kalau rumahnya Teresi gimana? Hah? Tertutup. Maksudnya itu kan kadang ada kita bertetangga itu, tetangga itu kalau minjem piring langsung masuk aja. Enggak kan? Tetap harus izin terlebih dahulu. Nah, itu baru lingkungan khusus yang sebenarnya. Nah, makanya ini kan beda kasus rumah kan, bukan semua rumah. Kalau Bu Nia terbuka karena di desa. Oh, enggak. Nah, ada pintu penghubung. Nah, berarti orang bebas keluar masuk lewat tersebut. Berarti pintu penghubungnya itu ada pintu lagi enggak? Maksudnya ada pintu yang bisa dibuka ditutup? Oh, enggak ada. Berarti itu fix orang yang bisa mengakses rumah tanpa izin. Kalau menghubungkan ke ruang tamu, berarti ruang tamunya bukan lingkungan khusus lagi, tapi lingkungan umum meskipun di dalam rumah. Berarti menutup aurat, gak boleh sembarangan. Berarti lingkungan yang benar-benar khusus di mana Bu Nia? Di kamar pribadi yang benar ada pintunya. Orang kalau mertua aja harus izin dulu, misalkan kan seperti itu. Sepupu harus ada perlu ngetok dulu gitu ya.
Nah, ini Bu ya, ini terkait lingkungan. Nanti kita belum bicara siapa aja loh ya, kita pahami lingkungan. Nah, kalau Bu Erni sama Bu Nasi, rumahnya jadi satu. Kayak pasar. Loh, kok bisa? Gimana kondisi rumahnya? Kebuka emang? Oh. Gak usah bikin rumah lah, gak apa-apa sih kalau duit banyak mah ya. Gimana sih? Kok bisa? Oh, di teras kali. Oh, masuk ke dalam rumah. Masa Allah. Kalau malam itu ada keponakan yang suka ngumpul-ngumpul, yang ambil air, ambil gelas. Wah. Oh, jadi sudah lingkungan bebas banget ya. Oh, berarti itu Bu Erni harus senantiasa menutup aurat, pakai kerudung, tapi nggak usah kerudung yang susah segi empat gini, nggak apa-apa ya. Bergo yang usang-usang pun nggak apa-apa dipakai, asal bisa menutup aurat. Wah, lebih ini lagi ya Bu Erni. Berarti punya lingkungan khusus nggak Bu Erni? Kamar doang kan akhirnya. Ya kalau bocil-bocil begini mah nggak apa-apa ya. Nah, yang keponakan sepupu-sepupu itu masa nggak sungkan sih masuk kamar Bu Erni? Berarti lingkungan khususnya hanya di kamar. Berarti kok nggak boleh keluar? Boleh keluar. Boleh ya keluar. Bebas keluar Bu, gitu. Asal menutup aurat. Berarti Ibu selain kamar, kalau pas jadi pasar ya, berarti keluar harus menutup aurat. Nutup auratnya pakai kerudung. Ya kerudung nggak usah mahal-mahal lah. Kerudung 30 ribuan aja gitu kan ya. Seperti itu harus selalu. Terus kalau aku mau masak, pas lagi jadi pasar rumahnya, harus menutup aurat. Kecuali pas kita pastikan rumah ditutup semua, dikunci. Kapan waktu itu? Waduh, ya dikunci dong. Nanti orang keluar masuk. Dikunci gitu kan ya. Meskipun nggak ada harta berharga. Aksesnya. Mau dibikin pagar juga ini. Minimal tadi lah kalau tengah malam masa nggak dikunci. Emang ada orang yang datang jam 12 malam, jam 1 malam? Itu tuh Mi. Itu ponakan dia suka bawa temen gitu. Bawa teman ke rumah. Iya, maksudnya dia kan Desi di rumah depan, dia panggung, kan aku mah di belakang gitu. Cuman ya itu ya kadang-kadang mah jeblong-jeblong aja. Harusnya mah bisa ya rumah panggung itu buat mereka, yang belakang tuh kan ruang khusus. Kasih trik, semua yang dibutuhkan itu ponakan-ponakan sediain di depan semua. Galon taruh depan, termos taruh depan, gelas taruh depan. Jadi dari jalan sampai belakang gitu ya. Berarti tidak hanya masalah teknis ini, harus ada edukasi, harus dikasih tahu karena kita kan sudah ngaji gitu bahwa tidak semua orang boleh melihat aurat kita. Nanti siapanya nanti kita akan tahu, ponakan yang mana yang boleh, yang kita anggap ponakan yang enggak boleh, kayak gitu. Berarti ini harus paham betul dulu nih, mana lingkungan khusus, mana lingkungan umum. Bukan berarti membatasi gerak ya, nggak keluar kamar, boleh gitu ya, asal dipakai kerudungnya. Kan belum bahas pakaiannya ya. Nah ini, mau jadi tertarik gitu ya. Jadi harus mulai ada pemahaman, dikasih pemahaman mana yang batas, kan udah dewasa gitu kan ya. Adab juga kan ya, adab keluar masuk rumah itu dikatakan juga dalam hadis. Bahkan waktu-waktu tertentu pun anak-anak kandung kita sendiri itu kalau masuk ke kamar suami istri, kamar kita itu waktu-waktu tertentu harus ketok pintu terlebih dahulu. Ini terkait dengan adab. Nah berarti Bu Erni dikit-dikit sepik-sepik lah, ngomong-ngomong dikit tentang tadi pentingnya adab gitu ya dalam bertamu gitu ya, adab dalam bergaul sesama anggota keluarga. Karena memang tadi tidak semua kita itu bisa ekspos. Bahkan ini ya Masya Allah indahnya Islam ya, aurat saja dijaga.
Karena memang begini, ketika kita itu bertamu ke rumah orang, terus kita melihat sesuatu yang nggak kita sukai, ya kan? Pasti kalau bertamu ke rumah orang kan, ininya kok begini ya, itunya begini. Itu saja diperintahkan keluar seolah-olah kamu nggak pernah melihat dan mendengar apapun. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya rumah itu adalah benteng dari perlindungan terhadap kejulitan orang lain tentang isi rumah tangga kita. Dari sisi filosofinya kan begitu. Kalau temennya masuk, keponakan bawa temennya celembang celebung kayak gitu ya, bisa jadi dia melihat apa yang tidak seharusnya dilihat, termasuk aurat bibinya. Punya rahasia dalam rumah tangga kan ya? Ada tentu, misalkan piringnya ternyata goang sebelah masih dipakai, itu kan aib misalkan gitu ya. Supaya nggak melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Dan kalau memang sudah terlanjur melihat, diperintahkan bagi tamu tersebut seolah-olah dia itu tidak melihat dan mendengar apapun tentang isi rumah tersebut. Sehingga dia tidak boleh mengatakan itu ke orang lain. Masya Allah sampai kayak gitu. Nah, gitu. Ini PR nih buat Bu Erni ya. Untuk, banyak kan ya. PR-nya nggak mahal sih, nggak harus bikin rumah. Lebih ke apa tadi ya, memberikan pemahaman gitulah ya, mana batas-batas. Ini kan belum komplit ya, mana yang siapa yang boleh lihat jalan belum dapat ya. Intinya kita pahami dulu lah, mana lingkungan khusus, mana lingkungan umum. Jadi minimal kalau lingkungan khusus kita tahu tadi lah, buka aurat pun boleh. Tapi kalau lingkungan umum, ya tadi kalau dari depan sampai tembus ke kebun gitu kan ya, semua gitu berarti itu harus menutup aurat. Nanti menutup auratnya bagaimana gitu ya. Nah, begitu ibu-ibu. Jadi, bagaimana pakaian menutup aurat ketika, nah kalau di lingkungan khusus tadi, khususnya Bu Erni, itu nutup aja, asal gak bentuk tubuh. Gitu kan ya, misalkan nih, biasanya kalau ada tukang paket ya, males gitu kan ya, pakai kerudung, adanya mukena ya, samberlah mukena. Gitu kan ya, yang penting tertutup auratnya. Begitu kalau di dalam rumah. Jadi, model pakaian kalau di dalam rumah itu bebas. Nah, tetapi kalau ada orang celebang-celebung tadi, tetap menutup aurat. Nah, modelnya terserah. Asal tidak membentuk badan. Bentuk badan itu kayak pakai celana kulot. Kan saya udah nutup aurat, tapi kulotnya ketat. Kerudungan. Jangan. Minimal pakai daster lah. Yang gombriang gitu ya. Sama kerudung. Itu enak kok beraktivitas. Bukannya sehari-hari pakai daster kan, tinggal dipanjangin lengan dan bawahnya sama kerudung bergo 10 ribuan udah jadi. Jadi nggak susah. Itu sambil memberikan edukasi atau memahamkan kepada keluarga maupun kerabat. Kalau ibu rumahnya gimana? Sama juga? Oh enggak terlalu jadi pasar. Oh, kok bisa jadi pasar tuh gimana itu? Kok beda rumah gitu ya? Masya Allah Bu Erni gitu ya, pahalanya tuh luar biasa. Dibanding mungkin kita yang rumahnya santai-santai aja gitu kan ya. Kenapa? Karena usaha yang dilakukan Bu Erni itu lebih banyak dibandingkan kita yang sudah aman dari awal. Iya enggak? Bu Erni harus usaha dulu, memahamkan kerabatnya. Bu Erni harus usaha dulu, cari dasar murah-murah dulu, kerudung murah-murah, nggak harus beli. Kalau temannya punya, kasih ke Bu Erni. Buat sehari-hari dinas di rumahnya yang kayak pasar, ya. Ntar kalau saya ke Jogja tak bawain daster. Catet tuh. Oh iya. Oke. Saya ke Jogjanya November. Oh iya, kirain mau daster juga. Khusus yang rumahnya ini butuh effort lebih ya. Kalau yang sudah aman nggak dapat. Amin, ya Allah. Amin. Nah, sebelum itu tadi usaha ikhtiar dari pribadi dulu, gitulah ya. Ya alhamdulillah kalau misalkan Bu Dewi, Bu Nasi sudah safety aman gitu kan ya. Bukan berarti kemudian wah aman gitu kan ya. Tapi juga ada tanggung jawab. Karena kita itu satu rombongan. Kita itu satu kelompok ngaji. Harus saling membantu bagaimana meringankan beban
supaya teman kita ini bisa taat kepada syariat gitu. Ditolong lah gimana caranya. Tapi kalau nolong bangun rumah kayaknya nggak bisa gitu ya. Saya aja belum punya rumah kan ya di kampung gitu. Paling nolongnya kita kasih inilah daster. Nah kalau di rumah nggak harus pakai kaos kaki, nggak apa-apa, asal kemudian nggak kelihatan gitu ya jempolnya itu di daster yang kumbiar-kumbiar tadi gitu ya, nggak harus bagus gitu ya. Sama ini apanya? Kenapa? Kalau nggak pakai kaos kaki kan kata tadi yang penting kan ketutup ya, nggak pakai. Emang mau salto di rumah? Ya kan memang belum dapat ilmunya. Nah ini lingkungan khusus kayak gitu ya. Ternyata Bu Erni rumahnya lingkungan khususnya adalah kamar. Ya mudah-mudahan nanti bisa bangun rumah sendiri, tertutup, dikasih pagar, ada kanopinya. Amin, Allahumma amin. Itu lingkungan khusus. Nah sekarang kita bahas lingkungan umum. Bagaimana sih model pakaian ketika kita beraktivitas di lingkungan umum? Entah itu di teras rumah, di warung, di jalan, intinya pergi sehari-hari. Nah kita cari nasnya ya Ibu ya. Sebelah sana ya, pindah ya. Nah berarti model pakaian digeser ke sini ya. Nah, berarti bagaimana model pakaian di lingkungan umum. Nah, kita harus pakai apa aja sih Bu kalau di lingkungan umum? Jadi pakaiannya itu ada 3 jenis. 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama itu azan bukan ya? Azan terdekat. Oh ya udah, kita break dulu ya Ibu ya, dengerin azan. Silahkan kalau mau ada yang dicatat. Saya geser lagi nih. Dah. Yuk kita lanjutkan ya.
geser ke sini ya. Oke, bagaimana model pakaian muslimah ketika berada di lingkungan umum? Kalau kita lagi jemput anak sekolah, lagi pergi ke pasar, ke warung, nyapu teras rumah, itu kan lingkungan umum semua tuh ya. Nah, yang pertama itu dalilnya ada di dalam surat An-Nur ayat 31. Silakan dibuka surat An-Nur ayat 31. Nggak bagul plafon, boleh Quran HP pun boleh gitu ya. Surat An-Nur ayat 31. Ya, saya bacakan ya Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, wa kullil mu'minati, dan katakanlah kepada mukminat. Mukminat itu apa? Wanita yang beriman. Berarti ini kita termasuk orang beriman nggak? Kita termasuk wanita beriman nggak? Iya, kita termasuk wanita yang beriman. Berarti ayat ini masuk nggak ke kita? Masuk. Jadi Ibu, ketika kita itu dibacakan ayat Al-Quran, maka seolah-olah itu Allah sedang ngomong langsung sama kita. Wahai Bu Erni, itu kan ya, kan orang beriman, langsung disuruh ngapain gitu ya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, disuruh ngapain? Yaqdudna min absarihinna, menahan pandangannya ya dari aurat-aurat yang tidak boleh kita lihat, terutama aurat laki-laki yang bukan mahram. Gak ada yang hobinya nonton sepak bola kan ya? Gak ada, alhamdulillah gitu kan ya. Kenapa lah? Orang main sepak bola biasanya celananya sampai mana? Atas lutut. Nah, tadi aurat laki-laki sampai lutut, berarti lihat aurat dong. Nah, iya, makanya harus menjaga pandangan. Alhamdulillah, insya Allah bisa lah ya menjaga pandangan. Terus disuruh ngapain lagi? Wa yahfazna furujahunna, disuruh untuk menjaga kemaluan. Ya, kalau yang belum nikah ya jangan pacaran, jangan berzina. Kalau yang sudah menikah ya jangan selingkuh. Kayak gitu kan ya. Nah, cukup daripada suaminya masing-masing. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, gitu ya. Dan apa? Dan janganlah kalian menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Maksudnya gimana? Biasanya kalau kita lihat pakai perhiasan itu dipakainya di mana? Di jari, ya kan? Nah, yang nggak biasa tampak perhiasan itu adalah maksudnya kalung. Nah, itu kan nggak biasa tampak ya. Maka itu tidak boleh ditampakkan leher tersebut. Begitu maksudnya. Maka kalau nggak boleh ditampakkan leher, itu kan ya. Apa yang kemudian Allah suruh? Maka wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Disuruh ngapain? Wal yadribna, dan hendaklah menutupkan khumur, kain kerudung, ila juyub, sampai ke dadanya. Tadi di sini bahasa Arabnya kerudung apa? Khumur. Di sini kan bahasanya khumur ya. Khumur. Berarti di sini jenis pakaian yang pertama adalah khumur. Khumur ya Bu, bukan kumur. Khumur. Khumur itu artinya adalah kain kerudung, jamak. Jamak itu lebih dari 3, kalau 2 ganda. Berarti ini kain kerudung, jamak. Nah, kalau kerudung doang, satu doang namanya himar. Nah, himarun atau himar. Jadi himar itu artinya kerudung. Ini jenis pakaian yang pertama. Berarti ditutup lehernya pakai kerudung sampai dada. Jadi pakai kain kerudungnya dari kepala sampai dada, gitu ya. Bukan kepala dan dada ya. Nanti kepalanya doang, lehernya kelihatan, dadanya ditutup gitu ya.
dari kepala sampai dada. Alhamdulillah, contohnya sudah ibu-ibu pakai. Itulah yang namanya kerudung. Berarti leher belakang tampak enggak? Enggak, leher ketutupan. Semua rambut kepala tertutup, leher tertutup, sampai bagian dada juga tertutup. Ini suara saya kalah sama anak-anak ya. Saya effortnya ini berteriak-teriak. Oh, lagi asik di situ. Nah, jadi begitu ya. Nah, menutup sampai ke dada itu bagaimana? Ya sampai dada bawah gitu ya. Kemudian kiri kanan itu juga tertutup. Nah, sampai situ. Kalau di atas dada, himar sesuai enggak? Tidak. Kan ada tuh kerudung yang dimasukkan ke dalam baju. Berarti tidak menutup dada. Berarti tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi depan itu harus sampai dada. Sinilah dada. Belakang ada batasannya enggak? Minimal menutup leher. Panjangnya bebas. Mau sampai pantat boleh. Mau sampai setengah boleh. Yang penting belakangnya tertutup sampai leher. Kiri kanan gimana? Gak ada batasan gitu ya. Misalkan ada kerudung nih ya, kerudung sporty. Biar kalau naik motor tuh enak. Kan kadang di belah sini ya. Nah, tapi di sini tetap kejahit ya. Kan enak begitu. Boleh nggak? Boleh saja. Karena tadi syaratnya adalah di depan tadi. Menjulur sampai bagian dada. Ya nggak usah pusing-pusing lah dengan teori. Yang ibu-ibu pakai ini kan sudah kerudung sesuai surat An-Nur ayat 31. Begitu ya. Ini syaratnya dari kepala sampai dada. Syarat yang kedua, kerudungnya itu tidak boleh nerawang. Tapi udah nutup sampai dada sudah, tapi nerawang. Kan ada yang begitu, tampak kulit maupun rambutnya. Maka nggak boleh nerawang. Sudah nggak nerawang sampai ke dada, tapi ketat. Maka juga syaratnya tidak boleh ketat. Ketat tuh gimana ya? Ya, yang diikat di leher. Itu sudahlah nggak sampai dada, diikat ke leher. Oh, ada ya? Oh, begitu ada. Atau disampirin seret. Ya, dadanya jadi tidak kelihatan. Dadanya nggak kelihatan. Nggak ketutup. Gitu ya. Model anak-anak zaman sekarang. Masya Allah, calon pengisi selanjutnya anak-anak gitu kan ya. Jadi dari kepala sampai dada tidak nerawang, kemudian tidak ketat. Alhamdulillah ibu-ibu senantiasa pakai yang seperti ini ya, nggak neko kayak gitu. Ada syarat yang lainnya juga, tidak punuk unta. Tahu punuk unta? Unta tahu nggak? Oh iya, punuk unta itu adalah ketika pakai cepol segede apa bantal gitu ya, sehingga terbentuklah seperti bentuk punuk unta kan begini. Nah, cuma kalau kepala ya begini. Nah, kan begitu. Kok jadi telinga ya gambarnya? Begini kan, jadi kayak punuk. Nah, makanya justru cepol-cepol yang ketika kita ke toko kerudung kan biasanya dikasih cepol tuh, beli cepol 5 ribuan. Fungsinya apa ibu-ibu? Padahal dalam Islam ada hadisnya. Nanti itu ada perempuan yang dia tidak mencium bau surga. Salah satunya adalah ketika wanita itu punuk unta. Ya tadi maksudnya, punuk unta itu adalah model berkerudung yang belakangnya itu membentuk punuk unta. Emang kalau pakai kayak cepol gitu tampak lebih anggun apa? Enggak juga sih, hanya perasaan saja. Jadi kondangan tetap flat aja Bu, nggak usah pakai punuk unta karena itu nanti dilarang sama Rasulullah, diancam tidak bisa mencium bau surga. Baunya gak kecium, apa masuknya? Itu pertanyaannya. Jauh banget dong. Iya gitu ya. Kalau kita kan pengennya bau surga udah kecium gitu ya. Udah deket. Enggak apa-apa daripada tidak pernah jauh banget kecium bau surganya. Nah, itu jangan sampai. Nah, kemarin-kemarin yang misalkan masih pada pakai punuk unta,
cepol, ya cepolnya jangan dibuang lah. Buat ikat rambut aja di rumah, nggak apa-apa. Asal jangan dipakai ketika memakai himar atau kerudung. Bisa dipahami sampai sini? Misalkan panjang ya, terus kita diikat kadang kelihatan kayak punuk unta gitu. Itu gimana? Ya, berarti ngikatnya jangan sampai terlihat punuk unta, ngikatnya di bawah. Di bawah sini kan bisa tuh di leher gitu. Jadi itu tidak kemudian terlalu tinggi ke atas. Kalau terlalu tinggi di atas kan nanti jendol gini kan ya. Nah, kalau ibu mah bukan punuk unta, itu masih wajar. Bu Erni juga masih wajar. Gak ada rambut. Iya, harusnya kalau tipis mah ini malah flat banget gitu ya. Kayak saya ini flat. Bu Dewi juga flat, saya gak ada rambut juga. Jadi ngikatnya cuma di bawah. Jadi cepol-cepol yang segede-gede itu gak usah dipakai ketika memakai kerudung. Nanti takutnya membentuk. Gitu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya tentang pakaian jenis nomor 1 ini? Himar. Jangan himar ya, nanti keledai artinya. Himar. Kerudung. Lanjut. Alhamdulillah sudah syar'i semua yang tampak di mata saya gitu ya. Pakaian yang keluar rumah nomor 2. Silahkan. Ini bukan kata saya ya Bu, kata Al-Quran semua ini. Al-Ahzab ayat 59. Silakan dibuka Qurannya. Al-Ahzab 59. 59. Nah, ini dia ketemu. Lebih pendek. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bener nggak ya? Oh, harus nyekrol dulu sampai 59. Sebentar nyari yang langsung. Nah, ini. Ya. Ya lah belum. Ini kenapa ayat 21 yang muncul ya? Oh alah, salah nih. Buka Qur'annya salah. Al-Qur'an. Surat Al-Ahzab 59. Nah, ini sudah. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Kul, katakanlah, bilangin tuh gitu ya maksudnya. Li azwajika, kepada istrimu, istri Nabi. Bukan kita ya. Tapi tunggu dulu. Wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, perempuan Nabi, bukan kita juga. Wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri orang mukmin. Kita enggak? Iya. Berarti kita itu masuk gak dalam seruan ini? Masuk, karena kita adalah istrinya orang mukmin. Disuruh ngapain? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Di sini ada kata apa? Jalabib. Berarti jenis pakaian yang kedua namanya jalabib. Jalabib ini itu adalah bentuk jamak. Berarti jilbab. Nah, bentuk tunggalnya jalabib itu adalah jilbab. Kok nggak tak tulis Arabnya ya? Harus ditulis Arabnya ya biar adil. Jalabib. Nah, kalau tunggalnya satu jilbab doang berarti jilbab. Aduh, nulisannya begitu. Nah, jalabib kemudian jadi jilbab. Pertanyaannya, jilbab itu apa? Kok disuruh mengulurkan?
Kalau khimar tadi kan memang tahu ya, kain kerudung. Nah, kalau jilbab itu apa? Apakah kain kerudung juga? Bukan. Nah, supaya kita tahu, ini kan maknanya umum ya. Jilbab berarti apa? Berarti harus buka kamus. Bukan kamus Arab ke Indonesia ya, tapi kamus yang definisi, kamus kosakata bahasa Arab, kayak kamus Oxford gitu loh, Bu. Kita nyari water, definisinya bukan air, water is liquid bla 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 gitu loh ya. Nah, ini namanya nanti kita ke kamus yang terkait, kamus yang membahas istilah. Berarti pakai kamus bahasa Arab. Nah, pakai kamus bahasa Arab, kita cek apa makna jilbab. Nah, di kamus Al-Muhit, punya ibu-ibu? Belum gitu toh. Nanti beli gitu kalau ada rezeki. Nah, di kamus Al-Muhit gitu ya, makna jilbab itu adalah apa yang namanya? Jilbab tadi ya. Wal jilbabu, ini tulisannya kok ini, jilbabun. Jadi wal jilbabu, jilbab itu adalah kasirdabin, seperti sirdap. Apaan tuh sirdap? Sirdap. Dan juga wakasin marin, seperti sinmar. Lagi itu ya, berarti yang butuh kamus bahasa Arab gitu ya. Jadi jilbab itu seperti sirdap. Sirdap itu artinya terowongan. Kalau sinmar itu artinya lorong. Kebayang ibu-ibu terowongan? Panjang. Terus terowongan itu gimana? Lorong. Nah, jilbab itu kayak panjang, menjulur, kayak terowongan. Kalau terowongan itu langsung nembus ke belakang nggak? Terputus nggak? Enggak. Nah, itu pakaian. Udah terbayang? Nah, belum terbayang nih, kita baca lagi ya definisi kamusnya. Nah, jadi wal jilbabu kasirdabin wa kasin marin. Al-qamisu, nah, yakni dia itu adalah baju, wasaubu atau pakaian, wasiun yang longgar. Berarti dia adalah pakaian yang longgar. Dibilang terowongan itu kan kalau pakaian berarti kan longgar. Pakaian longgar. Nah, longgarnya itu kayak apa? Longgarnya itu adalah bagi wanita lil mar'ati duna al milhafah. Longgarnya itu seperti baju kurung. Nah, pakaian longgar seperti baju kurung. Baju kurung tahu ya? Ya, baju kurung. Terusan. Kalau terowongan kan terowongan. Kalau jadi baju kan jadinya terusan. Jadi jilbab itu adalah pakaian wanita yang longgar seperti baju kurung. Dia itu kayak terusan. Kalau terowongan kan kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kalau baju terusannya ya dari atas ke bawah, kan dipakai berdiri. Ya enggak? Dari atas ke bawah. Ini definisi menurut kamus Al-Muhit. Masih belum percaya juga. Kita cari kamus yang lain. Nah, dalam kamus As-Sihah, nah, karya Al-Jauhari gitu ya. As-Sihah Al-Jauhari, yang dimaksud jilbab itu adalah al-milhafah wakila mula'ah. Jilbab itu seperti milhafah. Milhafah itu adalah jubah atau mantel. Punya mantel jas hujan? Gogor-gogor kan ya? Dari atas sampai bawah kan bisa. Terus seperti mula'ah. Mula'ah itu adalah baju kurung. Wah, sama ini artinya berarti. Nah, berarti ibu-ibu sudah bisa menebak jilbab itu bagaimana? Aku bengong. Seperti terowongan, seperti mantel, seperti jubah, seperti baju kurung. Jadi udah kebayang bentuknya kayak gimana? Ya, bentuknya kayak gini, tak gambarin. Terowongan kan kanan ke kiri, masuk kita kanan ke kiri. Berarti kan jubah tuh, ya udah begini. Begini kan ya? Tapi kan kita punya lengan kan. Berarti kan begini. Begini kan ya? Nah, ini kayak terowongan nggak, Bu?
terowongan. Ya kan? Seperti lorong nggak ini? Kalau terputus gini, nggak jadi terowongan dong. Berarti rok atas bawah bukan jilbab. Misalkan atas bawah kan gini nih, seret. Gini kan ya, rok. Ini terowongan nggak? Ya nggak jadi terowongan atas bawah. Terowongan itu ya lurus, terputus ini. Baju kurung. Kurung kan? Nah, orang Malaysia dia. Kayak jubah juga. Iya, kayak mantel juga. Iya, berarti ini adalah jilbab. Kalau ibu bilangnya apa? Gamis. Nah, makanya jangan sampai ketuker. Jilbab itu sebenarnya ini pakaian bawah perempuan, bukan jilbab ini. Kalau ini himar. Kalau nggak tahu himar, kerudung. Saya mau beli jilbab, gitu ya. Nah, ternyata kan di toko-toko baju kan begitu ya. Toko jilbab. Mana jilbabnya? Semuanya kerudung, kan bisa jadi begitu gitu ya. Berarti ini adalah himar, kerudung, yang di bawah ini adalah jilbab. Begitu. Jadi jangan definisi menurut tukang toko baju atau penjual baju gitu. Kata siapa penjual baju itu jilbab itu ini kok. Ya jangan kata dia, mengembalikan makna jilbab harus sesuai dengan bahasa aslinya, bukan bahasa Cilengsi, tapi pakai bahasa Arab. Kamusnya bukan kamus Indonesia, tapi kamus Arab. Valid. Gitu ya. Nah, cuma sekarang di masyarakat itu kan kadang ketuker. Karena pelajaran bahasa Arabnya kan belum dapat. Yuk pakai jilbab gitu. Jilbab, ya ini jilbab gitu ya. Saya udah pakai jilbab kok. Nah, ternyata celanaan. Berarti celana itu bukan jilbab. Nah, alhamdulillah ibu-ibu hari ini udah pakai jilbab. Alhamdulillah. Karena keluar rumah ya. Kok tahu pakai jilbab keluar rumah? Padahal baru sampai sini kita itu. Siapa yang bilang? Ternyata jilbab ini sudah jadi model zaman ibu-ibu sekarang pengajian. Ya enggak? Alhamdulillah, harganya juga terjangkau, ya kan? Kalau dulu itu kan mahal. Boleh diangsur? Boleh. Langsung endorse. Nah, tadi ciri-ciri himar kan sudah. Sekarang ciri-ciri jilbab. Berarti jilbabnya begini ya, lorong. Lorongnya itu sampai mana sih? Kita kan bertanya-tanya. Lorongnya jelas nggak terputus di tengah. Bukan celana juga. Tetapi lorongnya ini berhenti sampai ilal asfal. Ilal asfal itu adalah sampai mata kaki. Ibu punya mata kaki? Punya kaki mata? Mana kaki mata? Kaki mata nggak ada. Mata kaki. Masih ada mata kakinya? Coba dicek. Nah, sampai situ ibu-ibu. Berarti kalau di atasnya mata kaki, dia belum jilbab. Ngatung kayak tunik. Tahu tunik gak? Tunik tuh gimana sih? Tunik kan sebenarnya lorong juga. Tapi kalau buat orang pendek kayak saya malah jadi jilbab. Tapi kalau buat yang tinggi kayak Bu Nia, tunik itu ya paling sampai betis. Betisnya mana? Sini ya. Habis itu didobel rok ke bawah. Itu jilbab bukan? Bukan, itu terputus. Nah, kalau aku kemarin udah beli tunik gimana? Jangan dibuang, disambung saja. Kan masih cinta sama itu. Nggak usah beli bahan, langsung aja ke tukang jahit. Pak, jahitin ya. Tunik kan begini ya. Tangannya udah oke kan? Tapi ini sampai sini. Nah, dikasihin rok begini kan biasanya. Nah, ya sudah disambung aja di sini jebret, jahit. Jadilah jilbab. Siapa yang punya tunik di sini? Oh, saya nggak ada tunik. Udah jadi jilbab. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini gitu ya. Kalau udah punya jilbab jangan dipotong jadi tunik, gitu kan ya. Ya itu kan karena kemarin belum tahu ilmunya, gitu kan. Ini sekarang udah tahu ilmunya. Sama Bu, tapi saya itu bukan tunik, tapi jilbab kok. Tapi kurang dikit banget di atas mata kaki kan ada ya. Saya sambung pakai kulot, boleh nggak? Nggak.
Oh iya, contoh gitu kan ya. Kurang bahan, kurang dikit banget gitu ya. Karena ya kalau rok berarti kan dia roknya kan bukan lurus. Jadi ini tuh semata-mata bukan tertutup auratnya, bukan terowongan. Ini kan ceritanya di lingkungan gitu kan. Misalkan kan gamisnya segini nih. Betisnya kan di sini tuh ya. Kurang dikit gitu kan ya kan ada. Gimana? Nah, biasanya pakai rok double atau pakai celana. Nah, ini bukan. Nah, justru ini tuh nggak boleh tampak kalau yang pakaian dalam kita. Ini kurang bahan, kurang dikit lagi gitu ya. Gimana dong kayak gitu. Ya sudah kayak disambung sampai renda juga boleh. Ya gimana lah gitu kan ya. Berarti dia sebenarnya nggak boleh dipakai keluar. Atau misalkan nih kayak ibu itu ada belahan di samping. Masuk terowongan berbelah di samping gitu kan ya. Itu memang ya saya juga pas gitu kan ya. Berarti itu ciri-ciri memang harus disambung. Oh, saya tahu Bu, kenapa baju-baju yang kurang bahan itu bawah kenapa selalu belah samping? Supaya kalau nyambung itu nggak metet. Paham ya? Jadi itu kan tinggal itu kan bawahnya kan pakai rok hitam tuh. Jadi sebenarnya disambung hitam bagus nggak? Bagus. Kerudungnya hitam nggak? Model. Nah, nanti ke tukang jahit dah. Begitu. Ya, waktu saya pertama kali kenal materi ini juga kebanyakan permak gitu ya. Karena yang dipunya itu beli baru nggak punya duit. Ya udah yang ada aja lah gitu ya. Jadi kalau punyanya dulu atasan disambung sama bawah. Yang para PNS yang udah ngaji sampai sini juga sama. Kayaknya seolah-olah dia pakai atas bawah kan. Padahal itu sebenarnya di dalamnya udah dijahit, disambung. Itu yang paham. Tapi kita ngelihatnya kayaknya dia potongan kan. Kayaknya gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan. Begitu ya ibu-ibu ya. Sama nih karena sekarang banyak model gitu ya. Ada gitu misalkan beli. Bawahnya udah sampai irho. Lebih malah sampai ke jempol gitu kan ya, maka amannya itu sampai jempol ibu-ibu, ketutup sampai jempol gitu ya. Sudah sampai jempol bawah, tapi ngatung nggak ada lengannya, kan ada tuh ya. Nah punya nggak? Ya udah bener sampai bawah bener, nggak ada lengannya. Emang sengaja bikin kayak gitu tukang baju supaya lengannya bisa ganti-ganti. Besok putih kerudungnya putih, besok pink kerudungnya pink, kan bagus tuh ya. Jilbab nggak tuh? Bukan, karena jilbab itu harus nyambung. Gimana udah terlanjur beli kayak gitu? Sambung aja lah sama lengan. Maksudnya gimana tuh? Sambungin sama tunik. Punya tuh apa maksudnya gamis yang ada lengannya. Saya warnanya pakai tunik, boleh enggak? Nah, terus lengannya ditutup pakai apa? Pakai tunik, maksudnya luarnya pakai tunik. Oh, pakai namanya kardigan. Nah, ibu-ibu berangkat sekolah kan kayak gitu ya? Ini tinggal pakai kardigan. Ya nggak boleh karena belum terjahit. Harus disambung. Karena kalau belum tersambung, belum jadi terowongan. Maksud terowongan putus di tengah? Ya bukan terowongan tuh ya. Saya ada baju kayak gitu kan ya. Dia udah sampai bawah bagus, tapi nggak ada lengannya. Alhamdulillah ya, saya pakai kemeja suami saya yang nggak kepake, disambung lengannya doang, kayak gitu. Saya bawa ya hari ini nggak dipakai, besok lah saya pakai. Itu sebenarnya tuh kemeja yang nggak dipakai, kasih aja tukang jahit. Ini kemeja suami ini, tolong lengannya pindahin ke gamis gitu ya. Nurut aja, kita bayar dia. Jadilah jilbab. Saya ada baju begitu satu. Daripada nggak kepake keluar rumah. Tapi kemejanya kemeja yang sudah nggak dipakai ya. Jangan kemeja suami dicolong, nanti dicariin. Kayak gitu. Atau di sini lengannya kurang 3/4, pakai manset. Enggak juga, gitu kan. Justru yang begitu-begitu itu kan sebenarnya untuk model ya Bu ya. Tapi sebenarnya malah mempersulit diri. Sebenarnya jilbab itu kan ya sudah satu kesatuan. Sampai lengan, sampai bawah. Cuma kalau belinya online, sudah sesuai panjangnya misalkan. Resiko beli online, makanya beli offline aja. Beli offline-nya mahal katanya tuh. Nggak apa-apa beli online gitu ya. Biasanya kan ada lingkar dada, ada panjang sampai bawah gitu kan ya. Nah itu dipastikan tingginya berapa, sampai
selamatnya itu adalah sampai ini, sampai ujung kaki gitu ya. Kayak ini nih Bu ya, saya prakteknya. Nah, gini. Sampai sini. Ilal asfal itu. Iya, nanti tuh kita keluaran pakai sepatu, pakai sendal. Jadi nggak nyeret banget, dia di atas sepatu. Nah, jadi ibu-ibu kalau misalkan kepanjangan nih, sebenarnya ini kepanjangan dulu ya. Jadi saya jahitnya itu nggak pakai sepatu, tapi sampai lantai Pak. Nah, depan belakang sampai lantai. Jadi ketika nanti keluar rumah pakai sepatu, otomatis dia ngangkat gini nih, gitu. Jadi nggak terlalu ngelengsreh, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ternyata begitu ya, sebenarnya konsep jilbab ini sederhana apa rumit sih? Sederhana, yang rumit itu model zaman sekarang. Kenapa ada tunik harus 2? Kan sebenarnya bisa langsung gitu kan ya. Kenapa harus dibikin 3/4 lengannya? Kenapa nggak langsung saja begitu kan ya? Nah, sama jilbab kayak kerudung, dia juga nggak boleh ketat. Gak boleh rawang. Pakai brokat boleh nggak? Boleh. Tapi kan harus ada furingnya Bu ya. Kan brokat itu kan bisa jadi jilbab ya. Terus pakai furing di dalamnya. Dan tidak boleh membentuk tubuh. Ya sadar kalau tubuhnya gemoy, ya jangan beli yang ketat. Belilah yang agak longgar. Begitu simpel sebenarnya. Jadi bisa dipahami? Silakan ada yang bertanya dulu. Baju apa? Ya jelas. Coba lihat. Iya, kalau kadang kan kita karena belum tahu konsep lingkungan khusus, lingkungan umum, yang penting keluar rumah langsung aja gitu ya. Punyanya apa namanya? Daster, nggak ada lengannya, tinggal dipakein jaket. Atau kalau nggak ada lengannya, nggak ada jaket, pakai kerudung yang sangat besar. Ada kan ya? Ya begitu gitu ya. Alhamdulillah sudah sadar konsep menutup aurat. Cuma konsep berpakaiannya itu yang harus dipahamkan. Kan ada ya? Nggak ada lengannya. Pakainya alas terus kerudung yang besar. Emang kalau naik motor emang nggak kabur tuh ketiaknya kelihatan misalkan gitu kan ya. Enggak kok, saya nggak, cuma ke warung aja, ke Batak Mat gitu ya. Sama aja, itu bukan jilbab. Nah, silakan nih diingat-ingat di lemari itu disortir mana yang di dalam rumah, mana yang harus dibawa keluar rumah. Nah, kalau yang model Bu Erni nggak ada lengan, itu dipakainya di rumah aja. Pas ada sepupu tadi, teman-temannya keponakan, jadi tinggal makain ke kerudung. Tapi jangan pencak silat juga, karena lengannya nggak ada. Ya kan? Yang tunik-tunik tadi, misalkan nggak disambung, dipakainya di rumah aja, pas rumahnya jadi pasar, misalkan gitu kan ya. Nah, bolehnya di situ. Tapi kalau keluar rumah, harus pakai jilbab yang syar'i. Makanya sebenarnya kalau di daerah Arab, itu para perempuannya itu kan kalau keluar rumah, tinggal nyabet mantel kan. Mantel itu kan kayak jas hujan ya, mantel gitu. Terus tinggal dilerekin dari bawah ke atas, resleting. Pakai seret, keluar. Tapi ketika sampai rumah lagi, mantelnya kan dibuka tuh jubahnya. Seret, gantungin di pinggir pintu. Kayak gitu. Cuma kalau di Indonesia kan konsep mantel ini jarang ya. Nah, langsung gamis gitulah ya, simple. Jadi nggak usah mikir atas aku warna apa, bawah warna apa, kerudung warna apa. Udah mikir aja kerudung sama satu. Nah, kalau atas bawah mikirnya 3 kan? Atasnya putih, bawahnya hijau. Kerudungnya apa ya? Hijau atau putih? Nah, kalau gamis itu lebih simple sebenarnya. Kalau ibu-ibu nggak percaya gitu ya, di museum di mana ya, Museum Istana Topkapi di Turki itu ada baju peninggalan Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Bentuknya gimana? Kayak gini. Tapi dari kain karugoni, ibu-ibu. Nggak kayak ibu-ibu, ada yang crinkle, ada yang apa, glossy. Masya Allah zaman dulu itu hanya dengan kain goni gitu. Dan ketika turun surat Al-Ahzab 59, ini para perempuan kan pada belum paham. Nah, turunnya ayat ini mendadak, disampaikannya mendadak. Langsung para muslimah saat itu tuh ngambil apa aja yang di dalam rumah dijadiin sebagai jilbab. Kain gorden dijadiin jilbab, telapak meja
tapak meja gitu ya, jadiin jilbab dijahit gitu. Karena saking ingin tadi taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Berarti ini ilal akhfa, kenapa? Karena sampai tanah, ketika sampai tanah itu kan nggak harus pakai kaos kaki, ya kan? Misalkan saya berdiri tadi ya, kayak gini. Kalau saya nggak pakai kaos kaki, tampak nggak kaki saya? Enggak, kecuali saya gini, gitu kan ya. Atau naik motor gini, gitu kan ya. Tetapi kalau saya nggak pakai kaos kaki gini, itu sudah cukup. Ya kalau saya diem terus, nggak usah jalan. Masalahnya kalau keluar rumah itu kan jalan, maka harus ditutup kakinya. Makanya di sini nggak ada kaos kaki, nggak ada, karena nggak harus pakai kaos kaki. Punyanya plastik hitam, monggo. Kaos hitam, plastik hitam dipakai. Atau punyanya misalkan sepatu bot, boleh nggak? Boleh. Jadi nggak harus pakai kaos kaki kan? Nggak harus. Kaos kaki itu hanya untuk memudahkan dan biar nggak malu-maluin aja gitu kan ya. Lagian kalau kaos kaki itu kan ya murah. Cuma kan ada orang gitu kan ya, aduh males, masa cuma ke Batak Mart harus pakai kaos kaki. Ya sudah, pakai sepatu yang dia itu agak tinggi, kayak sepatu Keds yang punya saya itu. Ya, 90.000 harganya tuh ya. Udah 5 tahun itu saya pakai kalau ke warung dan saya nggak perlu pakai kaos kaki. Kenapa? Karena ketika baju saya sudah sampai lantai tadi, pakai sepatu gitu kan ya, yang sepatunya itu sampai membungkus, ya saya melangkah pun itu nggak kelihatan kaki saya. Kecuali naik motor. Makanya kalau saya naik motor bonceng wajib pakai kaos kaki. Tapi kalau saya ke warung nggak pakai kaos kaki. Tapi gimana nggak pakai kaos kaki tapi tetap tertutup kakinya. Nah itu salah satu opsinya adalah pakai sepatu Keds. Seperti itu ya. Biasanya pakai sendal. Ya kelihatan cakar ayamnya dong. Kalau pakai sendal gitu kan ya. Ya itu ya. Pakai kerudung. Jadi membedakan pakai menutup auratnya itu bukan jarak dekat atau jarak jauh. Karena ini sekarang pemahaman masyarakat tuh kayak gitu. Alah kalau dekat mah gak usah menutup aurat. Kan warungnya cuma di depan rumah. Ternyata penjualnya adalah bapak-bapak. Enggak, penjualnya ibu-ibu. Tapi kan lewat bapak-bapak. Tapi kalau kemudian giliran pergi jauh, ngaji taklim, jauh ke masjid mana, rapi gak? Rapi. Tapi kalau beli cabai depan rumah, ya telengahnya kelihatan, jempolnya yang cantik itu kelihatan kayak gitu ya. Nah, bukan berdasarkan jarak dekat maupun jauh. Gitu ya ibu-ibu ya. Bisa difahami sampai sini? Berarti tinggal diamalkan. Dipikir dulu tuh baju-baju yang ada di lemari, sortir, mana yang gamis, mana yang jilbab, yang kurang bahan disambung. Ntar kalau ada rezeki beli baju, usahakan beli jilbab gitu ya, jangan beli yang aneh-aneh, yang sesuai mode, malah tidak syar'i, begitu ya. Masih ada waktu nggak nih? Masih. Kita habiskan ya. Udah selesai belum pakaiannya? 1, 2. Ada yang ketiga. Yang ketiga apa ya? Kaos kaki. Kan. Oke, ini nggak usah ya. Sampai sini tadi ya. Ini tadi kan lingkungan khusus, lingkungan umum. Dan yang terakhir nih, nomor 3. Sebelum yang nomor 3 nih, saya tanya. Di sini ibu-ibu yang sudah istiqomah pakai jilbab kerudung keluar rumah siapa? Mana sih? Oh, belum pakai kaos. Berarti jempol yang cantik masih tampak. Karena pakai sendal kayak gitu. Melangkahnya juga bajunya kurang gitu ya. Jadi otomatis kelihatan. Berarti tadi opsinya itu boleh pakai daun pisang, boleh pakai plastik hitam. Aduh, itu menyusahkan diri ya. Ya udah Ki, pakai kaos
kaki, yang kaos kaki bekas-bekas anak juga nggak apa-apa gitu kan ya. Atau kemudian kalau nggak mau repot pakai kaos kaki, pakai sepatu. Pakai sepatu nanti dikira kemana? Kenapa sih kita itu pusingin omongan orang? Nggak harus sepatu bot kayak pas hujan kayak tukang itu, nggak usah ya. Sepatu yang saya pakai itu kan nggak bot-bot banget ke atas kan, tapi bisa melindungi. Kenapa sih pusing dengan omongan orang? Pakai kaos kaki rajin banget mau kemana, pakai sepatu rajin banget mau kemana. Kita itu kan taat pada syariat dalam rangka ridhonya Allah, dalam rangka senangnya Allah, bukan ridhonya manusia. Apalagi manusianya nggak paham. Cobain gimana? Yang depannya aja nih. Ya kalau di belakang kalau jalan, ukurannya kalau jalan tuh masih tampak nggak? Praktek aja. Bu, aku pakai sendal baim misalkan. Bu Nasi lihat, kelihatan nggak pas jalan? Oh kelihatan. Oh berarti enggak. Ya dikira-kira gitu. Ada juga yang pakai nggak kelihatan. Iya, soalnya jilbabnya sampai lantai. Kayak gitu. Makanya saya tadi kalau pakai beli jilbab itu biasanya saya pilih yang M. Karena panjangnya lebih dan saya motong itu sampai lantai. Supaya kalau pakai sepatu nggak perlu pakai kaos kaki. Kalau jarak dekat gitu ya, ke warung kayak gitu. Dan biasa aja pakai sepatu gitu kan ya. Dan sepatunya memang khusus buat hari-harian sih, emang udah jelek sih. Gitu kan ya. Nah, gitu ibu-ibu. Cara mensiasatinya. Nah, yang ketiga, sudah pakai jilbab, sudah pakai himar, ternyata ada yang kurang. Apa? Yaitu namanya adalah saubul mihnah. Apa, Bu? Saubul mihnah. Nah, kita anggap saja adalah mihnah. Bukan minah ya. Mihnah. Saubul mihnah. Apa itu? Saubul mihnah itu adalah pakaian, bukan pakaian dalam yang mohon maaf ya, BH atau ini ya. Tapi mihnah itu adalah pakaian yang dipakai sehari-hari di rumah dan apa? Pakaian yang sehari-hari kita pakai di rumah dan itu tuh sebagai dalaman jilbab. Gimana bahasa enaknya ya? Ini ya. Jadi pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari di rumah, misalkan daster, kaos, celana. Nah, itu dipakai di dalam jilbab gitu ya. Dan ya sebagai dabelan di rumah dan dipakai sebagai dabelan gitu ya. Kok bahasanya jelek banget dabelan. Ya maksudnya paham lah ibu-ibu ya. Sebagai dabelan gitu ya. Coba kita cari kata-kata yang cantik. Kata-kata yang cantik maksud dabelan gitu. Tapi kita paham sih ya. Nah, kita cari di KBBI barangkali ada. Ya ini nih ada nih. Nih loading. Ya enggak ada di KBBI ya. Apa itu mihnah? Enggak ada definisinya. Nah ini ada nih. Pakaian dalaman tapi bukan underwear yang dipakai sebagai dalaman gamis. Sebagai dalaman gamis itu. Ini ibu-ibu. Nah yang ini ya nggak tahu ini ya. Soalnya di dalam. Dalilnya dari apa? Hadis. Dari hadis Ummu Atiyah. Jadi hadisnya gimana? Cerita ibu-ibu. Jadi waktu Idul Fitri, Idul Adha pada zaman Rasulullah, itu semua wanita diminta untuk keluar rumah, baik yang haid maupun yang tidak, dalam rangka merayakan Idul Fitri, Idul Adha. Tapi Ummu Atiyah itu bilang, ada teman saya nggak bisa keluar rumah. Kenapa? Karena dia nggak punya jilbab. Dia nggak punya jilbab ibu-ibu. Jadi dia nggak keluar rumah. Maka kata Rasulullah, pakaikanlah jilbab pada dia. Nah, kita melihat hadis ini,
Apakah dia nggak punya jilbab? Apakah berarti dalam rumah dia telanjang? Enggak. Di dalam rumah dia punya pakaian nggak? Punya. Yaitu pakaian sehari-hari di dalam rumah. Tapi apa kata Rasulullah? Pakaikan jilbab pada dia. Berarti dalaman itu kemudian bukan dicopot ketika keluar rumah. Tetap dipakai, terus dipakaikan jilbab. Begitu maksudnya. Nah, ini adalah hadis Ummu Atiyah yang menegaskan tentang satu, bahwa jilbab itu dipakai untuk keluar rumah. Yang kedua, di dalam jilbab itu harus ada mihnah. Makanya tadi kalau ada jilbab, kurang bahan, terus dipakein celana, sebenarnya celananya itu jilbab atau mihnah? Mihnah. Dan mihnah itu harusnya tidak boleh kelihatan, kan sebagai dalaman, termasuk aurat. Kecuali dalam kondisi darurat. Contoh, naik motor gitu kan ya, itu kan kelihatan kalau naik motor, apa namanya, celananya. Nah, itu tidak apa-apa gitu ya, diampuni seperti itu. Jadi harus pakai mihnah. Udah 3 ini aja. Pakaian atas adalah khimar, pakaian bawah adalah jilbab, dan mihnah sebagai dalaman jilbab. Ibu-ibu di sini ada yang sudah pakai mihnah, saubul mihnah? Pakai. Tapi bukan kaos terus bawahnya nggak pakai gitu ya. Maksudnya tuh yang sehari-hari kita pakai di rumah, itulah yang dijadikan sebagai dalaman ketika keluar rumah. Jadi jangan toples underwear aja. Berarti kayaknya celana doang. Kan karena itu udah terbiasa. Atasnya iya, masa di rumah celana doang? Enggak kan? Di rumah kan celana sama kaos. Berarti itu jadilah mihnah ketika kita keluar rumah. Kayak gitu. Nah, ini yang bilang adalah hukum syara. Kenapa sih harus model kayak gitu? Ya memang di Al-Qur'an terteranya seperti itu gitu ya. Dalam surat An-Nur jelas, Al-Ahzab 59 ada hadis dari Ummu Atiyah. Gitu ibu-ibu. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Berarti mulai sekarang kan sudah sampai materi hukum syara. Tadi perintah-perintah Allah berusaha kita jalankan sekuat tenaga kita. Makanya ibu-ibu kita itu ngajinya nggak sendiri, tetapi bareng-bareng. Ada kalanya kita lupa diingatkan, ada kalanya kita kurang dibantu kayak gitu. Bu Erni kurang apa? Kurang modal. Langsung to the point, kurang modal. Silahkan nanti dikomunikasikan gitu kan ya, Bu Erni, aku tuh kendalanya, kata gitu, kendalanya apa berjilbab Bu Erni? Baju gamisnya cuma sedikit. Baju gamisnya cuma sedikitnya berapa jumlahnya? Apakah lebih sedikit dari saya atau enggak ini? Kadang sedikitnya Bu Erni banyak saya. Berapa ya? Oh, sampai lupa berarti banyak. Rata-rata tuh apa bahannya tuh yang nggak enak buat dipakai buat sehari-hari gitu loh, Mi. Keluar rumah. Seruti gitu kan. Kalau buat sehari-hari seruti mah buat ke kondangan. Beli gamisnya kemarin-kemarin tuh yang buat kondanganmu. Iya, soalnya yang mahal karena mindsetnya kalau kondangan bagus ini gitu kan ya. Ternyata nganter rumah. Kalau kayak bahan-bahan kan enak nih buat kita. Iya, masa hombreng ke kasihan pakai ceruti. Nah, berarti berapa disortir? Berarti banyak. Yang sering dipakai mungkin berapa biji dong? Tahu nggak Bu, waktu saya dapat materi ini, jilbab saya itu hanya 1. Itu pun dikasih guru saya. Itu pun warnanya orange ngejreng kayak orange Shopee. Ibu-ibu ketawa kan? Ketawain saya berarti. Saya tuh dikasih nggak punya gitu ya, dan itu tahun berapa ya? Yang ketika jilbab itu nggak sekarang pasaran banget, yang semua orang pakai gitu ya. Ketika pakai jilbab kayak gitu, sudahlah warnanya oranye, ngejreng, bentuknya lurus aja, dan saya masih muda, masih sekolah, belum nikah, pakai seperti itu pada tahun berapa ya? 2008, 2010 lah dipasin.
2010. Itu orang pakai jilbab itu jarang. Gitu ya. Toko jilbab ada nggak? Nggak ada, jarang. Jadi kalau mau punya jilbab itu harus ke tukang jahit. Nggak kayak sekarang, jilbab kayak kacang goreng. Yang jual online ada, offline ada, di perempatan jalan ada, harganya terjangkau. Bahkan kemarin tuh ada yang beli jilbab itu 152, Masya Allah. Saya satunya 60, Bu. Kayak gitu ya. Jadi sudah, tapi 2010 itu jilbab itu bukan model pakaian yang biasa ibu-ibu pakai. Kayak gitu, dress-dress kayak gitu, dan saya punya satu. Gimana itu? Padahal saya harus sekolah, mau kuliah gitu ya. Akhirnya apa alternatifnya? Cuci kering, pakai. Sudah warnanya nggak suka, gimana ya? Saya nggak suka, tapi gimana ya? Tapi kalau nggak pakai nggak bisa kuliah kan gitu. Akhirnya saya ngumpulin uang saku saya, Bu, beli kain. Jadi nggak semurah sekarang gitu ya. Beli kain 3 meter. Beli kain yang paling murah, ibu-ibu. Yang kira-kira harganya semeter tuh 10.000. Berarti 3 meter 30.000. Bayangkan, kain waktu 10.000 ternyata yang tak beli adalah kain yang buat bikin celana bapak. Berat dan susah keringnya, tapi itu yang terjangkau. Saya bilang 3 meter itu. Terus jahitnya kemana? Ongkos jahitnya 35.000. Jadilah jilbab 65.000. 65 2010 tuh mahal loh bagi anak sekolah kayak saya gitu ya. Tapi akhirnya alhamdulillah saya punya 2 jilbab. Jadi nggak cuci kering, pakainya masih bisa 2 hari sekali gitu kan ya. Saya pakai. Nah, kalau saya tanya Bu Eni, saya bingung hitung berapa. Lebih sedikit punya saya waktu itu cuma 2 biji. Dan itu mohon maaf warnanya yang satu oranye ngejreng kayak oranye Shopee, yang kedua itu abu-abu. Ya iya, bahan celana abu-abu gitu. Aduh, saya sampai tuh kayak dulu tuh, wah mentalnya tuh harus benar-benar kuat mental. Gitu ya, karena awalnya tuh saya tuh pakai celanaan, kok tiba-tiba berubah. Akhirnya orang-orang pada teman-teman nih deket pada jauhin. Nah, sekarang ibu-ibu pakai gamis, siapa yang jauhin? Biasa aja, ya kan ya? Seperti itu ibu-ibu. Ya itu udah berlalu sih. Alhamdulillah dakwah terus berlanjut ya di masyarakat kita. 2024. Aduh, uang 60.000 nggak usah ke tukang jahit. Kemarin itu di PAUD waktu ada MT. Besok tuh kalau ada MT datang 60.000. Ditawarin 60.000 Bu gitu. Bahan kringkel gitu ya. Lumayan gitu kalau buat kajian. Satu set lagi sama kerudung, kok bisa gitu kan ya. Kayaknya satu set ya? Atau enggak ya itu ya? Oh enggak ya. Gamisnya aja gitu. Ibu-ibu kalau MT datang tuh jangan mainnya di sekitar gang doang aja gitu. Diajak kayak nyewa Grab ya, pulang pergi nih. Yang satu-satunya pernah datang MT itu kayaknya Bu Rizky, ya deket sih. Nanti naik Grab tuh ya berempat. Gitu ya. Oh, ada motor. Hah? Ya udah bawa motor gitu ya. Gunakanlah motor itu di jalan ilmu. Cuma kalau yang ini kan ke pesantren, saya nggak temen. Oh, sama Bu Nia lah, sama Bu Dewi biar tahu. Ya dah, mudah-mudahan besok disehatkan semua, keluarganya sehat, semua motornya ada, bensinnya ada, uang jajan anak ada. Amin. Soalnya di sana kan ada orang jual, uang jajan buat emaknya juga ada, gitu. Happy Bu. Jadi kita itu keluar dari lingkungan untuk ngaji jauh tuh ketemu teman-teman yang bareng-bareng ngaji gitu ya. Oh ternyata ini toh orang-orang yang sedang ngaji, jilbaban semua. Kalau ada yang nggak jilbaban berarti materinya belum sampai sini. Ya jangan dijulitin kan, baru sama-sama belajar. Ini tuh ada dalam diri kita tuh apa? Rasa kebersamaan. Kalau kita hijrah berubah menjadi lebih baik itu nggak cuma kita doang, nggak hanya kelompok kita saja, tapi teman-teman yang hadir di MT semua itu percayalah mereka semua adalah termasuk orang-orang yang sedang berhijrah. Kayak gitu ibu-ibu ya. Disempatkan datang. MT itu setiap pekan berapa ya? Pekan ketiga. Ketiga selalu minggu atau ahad ketiga. Luangkan waktu ya. Jadi kalau mau ke pesantren bisa ahad kedua, ke-1 gitu diatur. Rajin banget. MT itu hanya 2 jam, dari jam 9 sampai jam 11. Itu nanti akan berbeda suasana
ruhiyah kita, suasana kebersamaan. Ternyata ada yang seperjuangan dalam berhijrah, dalam tolabul ilmi. Siapa tahu dapat kenalan. Kemarin Teresi dapat kenalan lama ya, yang dulu sama-sama kerja di pabrik ya. Masya Allah. Teh Atun, bener nggak? Oh iya, ternyata ketemu di MT. Lah kamu kan, Masya Allah gitu ya. Oh ini kenal, saya kenal Teh Atun, saya kenal Teh Rizky, Teh Rizky kenal Teh Atun, tapi nggak tahu kan? Oh ini teman aku, ya ini juga teman aku, loh ini teman aku. Nah kita bertiga ternyata temenan. Nah begitulah Bu indahnya ukhuwah Islamiyah. Siapa tahu nanti ketemu saudaranya. Siapa tahu gitu ya, siapa gitu kan ya yang dulu pernah kerja di mana, itu ternyata sahabat hijrah juga kayak gitu. Masya Allah gitu ya Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah pas ini ya jam 1 kita jilbab, himar, ini mah sudah pada paham semua, tinggal diamalkan. Kalau ada kendala, yuk sharing, biar kita bantu bersama. Kalau dari jumlah jilbab sih kayaknya nggak alasan deh ya. Kalau mau alasan masih kurang apa dari kasus saya tadi, 2 biji. Tapi saya bisa gitu kan ya, dan saya belum nikah Bu, lagi waktu cari jodoh, siapa yang lirik gitu kan ya. Tapi saya yakin ya Allah, ketika kita berada di jalan kebaikan, di jalan yang diridhoi Allah, semoga Allah meridhoi hidup kita. Kita itu kalau misalkan diridhoi hidupnya sama Allah, insya Allah diberikan ketenangan, gitu kan ya. Syukur-syukur ketenangan itu, istiqomah itu kita bawa sampai nanti ketika kita ajal datang, sehingga kita meninggalnya bisa husnul khotimah, gitu ya ibu-ibu ya. Kalau sekarang kayaknya kendalanya apa? Males, nah, gerah, omongan tetangga, alah tetangga gitu ya. Oke, males atau kemudian gerah. Kira-kira nanti ketika di akhirat, wahai Ibu Nasi, kenapa hari ini kan ada CCTV tuh, Rokib dan Atid, sudah tahu kakinya yang indah itu kenapa tidak ditutup sehingga amang-amang bisa lihat kakinya, kan misalkan gitu. Jawabannya apa? Males ya Allah. Kira-kira jawaban itu diterima enggak? Enggak, Allah enggak menerima hujah tersebut. Ya kalau enggak diterima ditempeleng atau kira-kira gimana? Wah ditempeleng gitu ya sama malaikat. Ya, kayak gitu. Ini ya, kalau lagi di dapur tiba-tiba ada tuang kayak tadi itu tempeleng gitu, mau melihat kilometer. Habis jemput anak sekolah udah buka kerudung, dia datang. Oh lupa, insya Allah kalau lupa mah diampuni oleh Allah, diangkat. Dia Assalamualaikum gitu ya, saya jadi nengok ke. Nah pertanyaannya yang dihisap itu setelah ingat dibablasin sekalian atau buru-buru lari ambil kerudung. Nah yang kalau lupa nggak dihisap ibu-ibu gitu ya. Jadi dosa kita itu diangkat pada kondisi 1 lupa, 2 tidur, 3 terpaksa. Berarti kan lupa. Pas lupa nggak dihisap, dimaafkan. Tapi ingat nggak? Oh iya, aku kan nggak pakai kerudung. Nah saat itulah itu amal kemudian dihisap. Pas ingat itu dibablasin, ya Pak. Atau kemudian kabur cari kerudung, dibablasin ya? Ya orang lagi pakai baju baca. Jadi gue pakai baju baca Assalamualaikum gitu. Jadi Waalaikumsalam. Makanya ditutup ya pintunya gitu ya. Itu efek lingkungan tadi ya, khususnya tidak ditutup. Jadi tukang paket, tukang listrik, Assalamualaikum. Nah kayak gitu ya. Saya pernah ngalamin kayak gitu di kampung ya. Perasaannya sudah aman ya, bukan ruang keluarga. Masuk ruangan lagi gitu kan ya, sebelum kamar, depan kamar lah ya. Tapi ternyata ada gitu ya, sepupu itu masuk nyari. Langsung ceblang-ceblungnya, kaget lah gitu. Astagfirullahaladzim gitu kan ya. Ya kalau itu terpaksa ya sudah kan ya, diampuni. Tapi setelah kita sadar itu loh, langkah selanjutnya apa? Itu yang dimintai pertanggung jawaban. Ya udah, saya pade gitu ya, bentar. Nyari kerudung dulu. Kayak gitu. Sering sih kayak gitu tiba-tiba gitu ya. Apalagi kalau di rumahnya itu bukan mahram. Misal kalau saya pulang ke rumah mertua
adik suami saya kan laki-laki 2, semuanya di situ. Nah, rumah itu lingkungan khusus saya mana? Kamar, dapur khusus nggak? Enggak. Ruang tamu? Enggak. Kamar sama kamar mandi doang. Berarti kalau saya masak harus nutup aurat? Iya. Kerudungan? Iya. Karena itu lingkungan khusus saya cuma di kamar. Nah, berarti kan kita harus tahu nih, kalau sudah tahu lingkungannya, yang kedua besok hilang. Siapa saja yang boleh melihat aurat, siapa saja yang tidak boleh melihat aurat. Karena ada kerabat yang bukan mahram, ada kerabat yang mahram. Tahu siapa kerabat yang bukan mahram? Makanya besok kita bahas. Itu nanti kalau di dalam rumah. Oh, tukang paket jelas lah bukan mahram. Kecuali kalau tukang PLN ya jelas bukan mahram. Kayak gitu. Mau nanya, kan tuniknya sayang ya kalau nggak misalnya nggak dipakai ya. Kita pakai gamis, luarnya tunik boleh enggak? Nah itu maksudnya. Nih, misalkan ini kan udah gamis sudah full, kan sayang kan kayak buat sekolah kan ada apa namanya batik ya. Gimana kalau dipakai di luar? Boleh, asal tapi pakai mihnah dulu nggak? Ya pakai baju gamis dulu misalnya. Di dalamnya jilbab pada mihnah nggak? Ada. Boleh Bu, selama 3 pakaian ini sudah dijalankan, Ibu mau tambahin jaket, mau tambahin blazer, apalagi mau tambahin kardigan, boleh, asal ketiganya ini sudah dipakai, sah-sah saja. Soalnya kan sayang ya udah. Pakai saja nggak apa-apa, asal jilbabnya sudah, khimarnya sudah, mihnahnya sudah. Ibu pakai itu namanya tergolong aksesoris. Aksesorisnya bisa macam-macam ya. Saya juga ada sih begitu. Apalah namanya itu, kardigan gitu ya. Buat motif aksesoris aja. Tapi lama-lama males. Harus nyucinya tambah banyak. Seragam sekolah gitu. Ya, boleh silahkan. Oke, dari sisi warna kita itu tidak ada batasan warna, ibu-ibu boleh pakai warna apa saja, motif apa saja, asal bukan motif hewan hidup, gitu ya, motif buaya, gitu kan ya, atau bukan motif-motif yang hewan yang bernyawa, boleh apa saja motifnya, gitu ya. Motif sekarang kan cantik-cantik ya, warna juga silahkan ya, tidak ada batasan warna. Itu tuh kalau warna motif menyesuaikan urf atau adat istiadat tempat kita tinggal. Kalau di Indonesia memang sukanya warna-warni. Sok silahkan mau warna pink, merah, marun, ngejreng, silahkan kalau pede gitu kan ya. Tapi kalau kemudian kita bukan pindah ya, misalkan traveling ke daerah-daerah Timur Tengah, yang di daerah itu tuh kebiasaan penduduk setempat perempuannya pakainya harus gelap-gelap. Lah Bunia kesana pakai merah marun sama hitam kayak gitu, ya nanti jadi tempat perhatian, malah nanti jadi objek kejahatan. Maka kita menyesuaikan, ya pakai kesananya yang hitam-hitam. Balik ke Indonesia lagi, pakai lagi yang berwarna-warni, jadi nggak masalah. Karena mungkin kalau di Arab Saudi gitu ya, pakai yang berwarna-warni kayak saya aja gini sudah tampak cantik sekali gitu ya. Apalagi postur orang Indonesia itu selalu awet muda gitu kan ya. Ada pernah curhat gitu ya, orang yang ketika ke Arab Saudi itu kan posturnya kan kayak ibu-ibu begini tuh. Dikiranya itu masih muda, taunya udah anak 3. Kayak Ibu Dewi gini, kalau ke Arab Saudi nggak pakai cadar, bentuk kayak gini tuh dikira masih gadis, anak kecil. Apalagi Bu Erni, udah itu gitu ya, malah dijadiin gabetan gitu, nggak pakai cadar, pakainya ngejreng, malah nanti gini, kam gitu, piro, berapa, dikirain jual diri, dipepet mobil kayak gitu ya. Jadi harus ngikuti urf atau adat istiadatnya setempat. Dia pakai cadar lah kalau di sana, biar nggak dikira wanita ya, tadi. Kam itu apa? Kam itu kan bahasa Arab Bu. Berapa? Itu sedang nawar. Karena tadi manis, kecil, imut, pakaiannya berwarna pula, sendirian pula, jalan di pinggir jalan. Jadi kam tadi.
Padahal kalau di Indonesia kayak gini kan biasa ya, jalan di pinggir jalan, nggak pakai itu kan orang nggak langsung nawar kan. Tapi beda adat istiadat, menyesuaikan. Ya, kalau di sana jangan berani-berani pakai yang berwarna. Jalan di pinggir jalan sendiri lagi, nanti tawar nanti. Ya, harus pakai mahram. Oke, ada lagi? Warna, motif sudah. Silakan berkreasi. Cukup ibu-ibu? Kalau cukup, kita selesaikan sampai sini. Pekan depan kita masih lanjut nih pembahasan tentang aurat, yaitu tentang mahram, batasan mahram. Nah, sekarang model pakaian di lingkungan umum dulu, gitu ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pemahaman dan bisa kita amalkan. Karena apa sih yang kita cari di dunia ini kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalahkanlah ego-ego kita, hawa-hawa nafsu, tadi males, apalagi tadi gak biasa, gerah, segala macam. Sejatinya itu adalah ego atau hawa nafsu. Kita perangi itu semuanya dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.